line somehow. Gotta regain control. Saat ini semua tim sedang melakukan berbagai persiapan untuk melakoni lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mulai dari memanggil para pemain untuk pemusatan latihan yang sebagaimana adanya, hingga persiapan untuk berbuat licik kepada tim tamu. Namun itu tidak hanya dilakukan oleh tim, supporter juga sudah mulai ancang-ancang untuk memberikan dukungan buat sang Garuda secara langsung. Seperti kemarin sudah pernah kita bahas, di mana ketika menghadapi Bahrain nanti tampaknya tiket sudah sold out. Sebab ada Garuda Bahrain serta WNI Timur Tengah yang siap memberikan dukungan sepenuhnya dan akan membuat Bahrain National Stadium penuh dengan merah putih. Tapi ternyata tak hanya di situ. Walaupun belum menghadapi Bahrain, ternyata fans garis keras Garuda juga sudah ada yang bersiap-siap untuk menuju ke Qingdao Stadium di China. Dan benar, seperti yang menurut Roberto Mancini, apa yang dilakukan oleh mereka sama sekali nggak ada gunanya. Lantas, apa persiapan para supporter untuk menghadapi China yang licik? Mari kita bahas sampai tuntas. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Berbagai persiapan sudah dilakukan China, terutama untuk menjamu Indonesia pada 15 Oktober mendatang. Sebab mereka sangat mengincar kemenangan, tapi itu wajar mengingat timnas cuman anak bawang alias tim debutan pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Namun yang mengherankan, kenapa mereka sampai berbuat segala cara sampai bisa dibilang licik? Bagaimana tidak? Sejak awal sebelum dimulainya kualifikasi, China sudah merencanakan untuk menampilkan venue pertandingan untuk menghadapi Indonesia yang jauh dari pusat ibu kota Beijing. Bahkan jaraknya sekitar 660 km. Dan jika ditempuh menggunakan pesawat sekitar 2 jaman lah. Tapi itu hanya dari Beijing ke Qingdao. Belum lagi skuad Shin Taeyong harus terbang dari Bahrain menuju ibu kota China juga memakan banyak waktu. Namun memang itulah tujuan mereka, agar skuad Garuda lama di perjalanan hingga akhirnya kecapean. Untungnya kita punya Pak Erik yang langsung sigap mengcounter kelicikan China. Seperti yang sudah diketahui, Pak Erik mencarter pesawat pribadi agar bisa langsung menuju Qingdao, sehingga perjalanan tidak terlalu menguras waktu serta tenaga. Tapi ternyata China tak cuma sampai di situ. Terbaru ada sesuatu yang mereka lakukan lagi demi bisa menjegal Garuda. Ya, terbaru kabarnya supporter kita dipersulit di sana, atau lebih tepatnya, dinaikkan harga tiketnya agar fans Garuda tidak bisa memenuhi kuota yang diberikan oleh panitia, sehingga dengan sedikitnya dukungan mereka bisa lebih pede. Bahkan naik 2 kali lipat angkanya. Dengan harga yang mencapai 1.380 yuan atau setara dengan 3 jutaan rupiah. Dan untuk yang paling terjangkau, cuma dilepas dengan harga 280 yuan, sekitar 613.000 rupiah. Seperti menurut sumber okezone.com. Angka itu bisa dibilang sangat mahal. Karena sebagai perbandingan saja, ketika menghadapi Myanmar dan Palestina pada Juni 2024 lalu, harga tiket paling murah yang dijual oleh tuan rumah China sekitar 180 yuan atau sekitar 390.000 saja. Itu bahkan hampir setengahnya doang dari harga ketika menghadapi Indonesia tadi. Dan nampaknya jelas kalau ini memang siasat yang sudah dipersiapkan China agar supporter Garuda tak membludak di Qingdao Stadium nanti. Strategi baru China di counter fans Garuda. Melihat timnas dikerjai oleh China, nampaknya tidak hanya Pak Erik yang bisa mengcounter The Dragon dengan charter pesawat tadi, tapi fans Garuda juga siap counter strategi China yang memahalkan harga tiket dengan banyaknya supporter yang akan datang, di mana sudah banyak orang Indo yang tinggal di China sudah berencanakan untuk hadir langsung ke Qingdao Stadium guna mengawal sang Garuda untuk mencuri poin penuh. Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram @FaisalRico, di mana orang Indo yang lagi tinggal di China itu membagikan momen dirinya beraktivitas di sekitar Qingdao Stadium dan siap meramaikan nanti. Dia juga mengajak seluruh warga Indonesia yang bisa hadir untuk merapat 15 Oktober 2024 mendatang. Voices all around me, whispers through the crowd.
Dan benar saja, jika melihat dari komentar, banyak juga fans Garuda lain yang sudah bersiap untuk menuju Qingdao. Bahkan ada WNI yang tinggal di Moskow pun siap untuk menjalani 7,5 jam perjalanan menuju China demi memberikan dukungan untuk sang Garuda. Ini memang supporter timnas. Dimanapun dan semahal apapun, tetap mendukung tanah air tercinta. Dan ternyata semua fans timnas di seluruh dunia punya karakter yang sama, menyala. Mancini kirim peringatan. Belajar dari pengalaman, Mancini nampaknya terus peringatkan calon lawan Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti Arab Saudi. Karena seperti yang kita ketahui, ketika menghadapi The Falcons, fans Garuda cukup memadati King Abdullah Stadium. Lantaran banyaknya supporter Garuda yang memberikan dukungan langsung. Sebab harga tiketnya yang dijual oleh Arab Saudi sangat murah. Dan itu tentu membuat WNI yang tinggal di Timur Tengah jadi memborongnya. Mancini yang melihat hal itu nampaknya tidak mau meremehkan Indonesia lagi dan memberitahu lawan Indonesia selanjutnya, entah itu Bahrain ataupun China, agar tak melakukan kesalahan yang sama. Karena di mata dia, supporter seberpengaruh itu. Dan benar saja kan, China mencoba menjual tiketnya dengan mahal kan tadi? Tapi apapun itu, percaya deh, pasti bakalan sold out. Kalau yang tanding timnas mah, di ujung dunia pun akan tetap banyak yang hadir. Bahkan kalau di luar galaksi juga kayaknya tetap bakal ada yang nonton gak sih? Cuaca di Qingdao cukup menguntungkan. Seperti yang diketahui, stadion yang akan digunakan timnas menghadapi China nanti terletak di kota Qingdao. Dan setelah saya telusuri, kota ini ternyata terletak pada daerah pegunungan di China Timur. Tentu di bulan Oktober ini cuaca di sana akan dingin, tapi tidak terlalu dingin banget. Sekitar 10 derajatan lah paling. Bahkan Exco PSSI Pak Arya Sinulinga juga berpendapat sama. Ia juga menilai cuaca dingin justru bisa menguntungkan skuad Garuda yang sebagian besar dihuni pemain diaspora. Mereka sudah terbiasa dengan cuaca dingin. Kita agak beruntung di China, Qingdao. Itu kan udaranya dingin ya, daerah pegunungan. Saya kemarin nonton di sana, kamu tahu nggak berapa derajat? Waktu saya nonton Ragnar itu suhunya 6 derajat. Sementara waktu nonton Eliano lawan klubnya Tom Haye, itu cuaca sekitar 10-15 derajat. Kata Arya Sinulinga di YouTube pribadinya. Tentu ini menguntungkan daripada harus bermain dengan cuaca panas yang ekstrim seperti saat di Arab Saudi kemarin. Itu bisa membuat pemain-pemain kita kehabisan stamina karena udaranya juga kering. Yap, itulah tadi berbagai dukungan dari para fans timnas seperti layaknya kalian. Bener sih, daripada mikirin strategi nakal China, mendingan langsung counter aja. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang mungkin juga akan nonton di sana, semoga dimudahkan serta diberikan keselamatan. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.